warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video presentasi kami. Kami dari kelompok pejuang ilmu akan memaparkan hasil wawancara yang telah kami lakukan terhadap beberapa siswa SMA. Nah, dengan tema memahami kebutuhan, tantangan, dan masalah dalam media belajar. Nah, adapun tujuan dari wawancara kali ini adalah untuk mengetahui secara langsung media pengajaran apa sih yang mereka butuhkan dan apakah media pengajaran yang sekarang kita lakukan ini efektif gitu untuk mereka. Apa sih tantangan dan masalah yang mereka hadapi, seperti itu. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling yang telah memberikan tugas ini dan memberi pengarahan dalam proses pembuatan video ini. Dan juga tak lupa saya ucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber yang sedia untuk meluangkan waktunya dan pemikirannya. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan saya Priska Agustina. Saya di sini sebagai moderator. Tentunya saya bersama teman-teman saya ada Siti Fitri Awalia, Siti Rahma Aulia, Pak Syari Romatullah, dan Yuniar Septiani. Yuk simak sampai habis ya videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Rahma Aulia. Saya dari program studi pendidikan agama Islam semester 4. Di sini saya akan menyampaikan sedikit presentasi mengenai kebutuhan media pengajaran dalam tingkat SMA sederajat. Nah, di dalam sekolah SMA atau sekolah menengah atas pasti membutuhkan media pembelajaran karena itu merupakan salah satu alat praktis komunikasi antara guru dengan siswa. Disitulah letak sebuah keefisienan waktu dan keefektifan waktu, ataupun dengan cara itu siswa menjadi sangat tertarik dalam pembelajaran mata pelajaran tersebut. Nah, sebenarnya apa sih media pembelajaran itu? Di sini saya akan mengemukakan dua pengertian dari beberapa ahli. Yang pertama yaitu menurut Briggs. Tahun 1977, media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan atau informasi dari sumber ke penerima. Tujuannya adalah untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan siswa agar mereka lebih termotivasi untuk belajar. Dan yang kedua, menurut Sadiman dan kawan-kawan, pada tahun 1984, mendefinisikan media pembelajaran sebagai segala bentuk dan saluran yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari pengirim kepada penerima. Dari kedua definisi ini, kita bisa melihat bahwa media pembelajaran bukan hanya terbatas pada alat-alat saja, tetapi juga mencakup metode dan pendekatan dalam penyampaian pesan. Mungkin itu definisi menurut dua para ahli. Di sini ada beberapa jenis media pembelajaran, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam di tingkat SMA. Yang pertama yaitu media visual. Contohnya adalah gambar, foto, poster, infografis, komik, video, dan film pendek yang berkaitan dengan istilah Nabi, sejarah Islam, atau konsep-konsep tertentu. Media visual sangat efektif untuk meningkatkan daya ingat dan pemahaman siswa. Yang kedua, media audio seperti rekaman Al-Quran, lagu-lagu religi, dan ceramah keagamaan. Media ini dapat meningkatkan pemahaman dan penghayatan terhadap nilai-nilai keagamaan. Yang ketiga yaitu media audiovisual. Ini adalah gabungan antara audio dan visual. Contohnya video pembelajaran yang menjelaskan konsep akidah atau video dokumenter tentang kehidupan Rasulullah SAW. Media ini sangat efektif untuk menjelaskan konsep yang kompleks dengan cara yang lebih mudah dipahami. Dan yang keempat yaitu media cetak, termasuk buku, teks, modul, atau brosur dan lain sebagainya berisi materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Media cetak penting untuk memberikan informasi tertulis yang detail. Nah, yang kelima yaitu media elektronik dan digital.
seperti website pendidikan, aplikasi pembelajaran, e-learning, presentasi digital, atau PowerPoint. Pembelajaran media digital ini memberikan akses yang luas dan fleksibel terhadap materi pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu media interaktif. Contohnya adalah simulasi, permainan edukatif, dan kuis online yang dapat meningkatkan partisipasi dan interaksi siswa. Lanjut ke kebutuhan media pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik. Pemilihan media pembelajaran ini harus disesuaikan dengan karakteristik dari peserta didik. Remaja SMA memiliki daya imajinasi dan kreativitas yang sangat tinggi. Nah, ini menyebabkan media pembelajaran harus menarik dan interaktif. Kriteria pemilihan media pembelajaran yang efektif. Dalam memilih media pembelajaran ada beberapa kriteria yang perlu kita pertimbangkan. Yang pertama yaitu relevansi. Media harus relevan dengan materi dan tujuan pembelajaran. Jadi harus sama ketika kita mengadakan sebuah media pembelajaran itu harus relevan atau harus berhubungan dengan pembelajaran tersebut. Tidak boleh keluar dari topik seperti itu ya. Yang kedua yaitu akurasi. Materi yang disampaikan harus akurat dan sesuai dengan sumber yang terpercaya. Yang ketiga yaitu kejelasan. Media harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan kebingungan pada peserta didik. Yang keempat yaitu ketersediaan. Media harus mudah diakses dan tersedia. Jadi jika memang media tersebut tidak ada di dalam sekolah tersebut, maka dari itu kreativitas seorang guru sangat diperlukan dalam keadaan tersebut, gitu ya. Yang kelima, biaya. Biaya pengadaan dan penggunaan media harus terjangkau. Tidak boleh melebihi kapasitas yang bisa dilakukan oleh sekolah tersebut, gitu ya. Yang terakhir yaitu keefektifan. Media harus dapat meningkatkan pemahaman dan minat belajar pada siswa. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, media pembelajaran memegang peran yang krusial atau sangat penting dalam keberhasilan pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah menengah atas. Pemilihan media. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fitri Alawiyah. Saya dari kelompok pejuang ilmu. Di sini saya akan membahas tentang tantangan penggunaan media pembelajaran di tingkat SMA sederajat. Tantangan yang pertama itu ada akses dan juga kesenjangan digital. Meskipun teknologi semakin hari semakin canggih, tetapi akses digital ini masih menjadi salah satu kendala di beberapa siswa. Kesenjangan digital telah menciptakan ketidakmerataan dalam proses belajar. Karena apa? Karena siswa dari keluarga yang mampu itu mungkin memiliki akses digital yang jauh lebih baik dibandingkan dengan siswa dari keluarga yang kurang mampu. Bisa jadi siswa dari keluarga yang kurang mampu itu tertinggal dibandingkan dengan siswa yang lahir dari keluarga yang mampu. Dan itu bisa menjadi salah satu tantangan yang sangat besar juga nih bagi siswa ataupun siswi yang ada di SMA tersebut. Oke. Tantangan yang kedua itu ada keterampilan dan juga kompetensi guru. Penggunaan media pembelajaran yang efektif itu membutuhkan keterampilan guru dan juga kompetensi guru. Tidak cukup hanya teknologi saja, tetapi guru juga perlu dilatih untuk mendesain, kemudian memilih, dan juga mengintegrasikan media pembelajaran tersebut ke dalam proses belajar mengajar di sekolah tersebut. Jadi, guru juga tidak hanya memilih saja, tetapi guru juga harus mampu menyelesaikan berbagai masalah-masalah teknisi yang ada dalam media pembelajaran tersebut. Sehingga guru dapat menjelaskan kepada siswa dan siswi di sekolah tersebut. Kemudian yang ketiga itu ada kualitas dan relevansi media pembelajaran. Jumlah media pembelajaran itu kan sangat banyak sekali, tetapi dari banyaknya jumlah media pembelajaran itu tidak mungkin semuanya memiliki kualitas yang baik, dan juga tidak mungkin dari semua media pembelajaran itu bisa terupdate, terkini, dan juga relevan dengan kurikulum yang ada. Nah, di sini tugas guru itu harus bisa menyeleksi mana media pembelajaran yang bisa digunakan untuk proses belajar mengajar dengan yang sesuai dengan kurikulum yang ada dalam sekolah tersebut. Dan juga seorang guru harus bisa memilih mana media pembelajaran yang baik dan juga mana media pembelajaran
yang tidak baik. Yang keempat itu ada integrasi dengan kurikulum dan pembelajaran. Media pembelajaran itu kan tidak boleh berdiri sendiri, tetapi media pembelajaran itu harus berintegrasi dengan tujuan pembelajaran dan aktivitas belajar siswa. Jadi seorang guru itu harus bisa merencanakan secara matang mana media pembelajaran yang dapat meningkatkan kompetensi dasar seorang siswa ataupun siswi di sekolah tersebut sesuai dengan kurikulum yang ada. Kelima, itu ada biaya dan sumber daya. Pemeliharaan media pembelajaran seperti media pembelajaran digital itu membutuhkan biaya yang sangat banyak sekali, memerlukan biaya yang tidak sedikit, seperti untuk membeli perangkat lunak, kemudian untuk membeli perangkat keras, sedangkan sekolah kan dalam hal biaya itu sangat terbatas sekali. Dan tidak hanya itu saja, sekolah juga harus mempunyai sumber daya manusia yang mengerti dan juga yang bisa mengelola media pembelajaran digital tersebut. Yang keenam itu ada motivasi dan partisipasi siswa. Walaupun memang media pembelajaran itu dirancang untuk menarik minat siswa dalam belajar, tetapi kan tidak semua siswa itu suka dengan media pembelajaran yang ada. Mungkin di satu sisi siswa menyukai media pembelajaran tradisional, tetapi di sisi lain mungkin siswa menyukai media pembelajaran secara teknologi. Nah, dari sini guru harus bisa nih membuat strategi yang baik yang dimana media pembelajaran tersebut bisa disukai oleh semua siswa dan siswi di sekolah tersebut. Baik, kemudian yang terakhir itu ada aspek psikologis dan sosial. Jadi, penggunaan media pembelajaran yang berlebihan itu juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan juga sosial siswa tersebut. Jadi, terlalu banyak kita melihat layar itu dapat mengakibatkan kecanduan, kemudian gangguan tidur, ataupun gangguan-gangguan kesehatan lainnya. Jadi, tugas guru di sini adalah untuk menyeimbangkan antara media pembelajaran dengan aktivitas-aktivitas lainnya seperti aktivitas fisik ataupun interaksi antara guru dan siswa tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam kesempatan ini saya akan membahas tentang hasil dari wawancara siswa SMA terkait masalah dalam media belajar. Dari rangkuman masalah dari media belajar, bisa saya simpulkan diantaranya yang pertama, ketergantungan pada media konvensional dan kurang interaktif. Media seperti buku, papan tulis, dan presentasi masih menjadi pilihan utama dalam proses belajar mengajar. Namun, metode penyampaian yang pasif menyebabkan siswa cepat bosan dan kurang paham dan kurang termotivasi. Contoh, dalam pelajaran fikih, guru hanya membaca isi buku dan menuliskan hukum-hukum fikih di papan tulis tanpa diskusi atau tanya jawab. Siswa hanya mencatat tanpa memahami konteks sehingga suasana kelas menjadi pasif dan sebagian siswa mulai mengobrol karena merasa bosan. Itu yang pertama. Yang kedua, di antara masalah dalam media pembelajaran yaitu keterbatasan dan keruksakan media pembelajaran. Keruksakan atau tidak tersedianya media pembelajaran seperti LCD, komputer, atau infokus dapat menghambat proses belajar yang mengurangi efektivitas pemahaman siswa. Contoh, guru hendak menampilkan video kisah para nabi menggunakan proyektor, tetapi infokusnya rusak dan laptop sekolah tidak bisa digunakan. Akhirnya materi yang disampaikan hanya melalui ceramah. Siswa kehilangan kesempatan untuk belajar melalui tayangan visual
yang lebih menarik dan menyentuh secara emosional. Yang ketiga di antara masalah media pembelajaran yaitu kurangnya variasi dan inovasi dalam penggunaan media. Media yang tersedia terkadang tidak digunakan secara maksimal atau digunakan secara monoton. Kurangnya variasi menyebabkan rendahnya keterlibatan siswa. Contoh, di ruang kelas tersedia alat peraga rukun Islam dan rukun iman. Tetapi guru PAI tidak pernah menggunakannya. Pelajaran hanya diisi dengan membaca dan mencatat. Padahal penggunaan alat peraga tersebut bisa membantu siswa memahami materi secara visual dan lebih bermakna. Yang ketiga, di antara permasalahan media pembelajaran yaitu rendahnya keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran. Siswa hanya menjadi pendengar atau penonton, bukan peserta aktif. Media hanya digunakan sebagai dan tidak dibarengi dengan metode yang komunikatif dan menarik. Contoh, guru menggunakan presentasi PowerPoint untuk menjelaskan sejarah Islam, tetapi tidak mengajak siswa berdiskusi atau bertanya. Siswa hanya melihat slide dan mendengar penjelasan. Akibatnya, hanya sedikit siswa yang memperhatikan dan tertarik dengan materi, sementara lainnya kehilangan fokus. Yang keenam, tidak adanya media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar siswa. Setiap siswa memiliki gaya belajar berbeda, visual, auditory, kinestetik. Namun media yang digunakan belum mengakomodasi keberagaman ini. Contoh, dalam pembelajaran Al-Quran, hadis, guru hanya menggunakan mushaf dan suara bacaan. Siswa dengan gaya belajar kinestetik merasa kesulitan mengikuti karena tidak ada aktivitas fisik atau proyek kreatif yang membantu mereka memahami isi kandungan ayat. Mungkin itu saja di antara masalah-masalah media dalam pembelajaran. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan-kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sadari masih banyak kekurangan dalam pemaparan hasil wawancara kami, maka dari itu kritik dan saran yang membangun sangat kami perlukan. Saya Priska Agustina pamit undur diri. Selanjutnya saya akan lampirkan beberapa cuplikan video wawancara kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini bertanya ya. Apakah kamu merasa bahwa media pembelajaran yang digunakan guru di sekolah saat ini itu sudah sesuai dengan sama kebutuhan belajar kamu? Cuma dijelasin dari cerita. Menurut Lolo, untuk saat ini sudah sangat sesuai, apalagi mungkin nanti ya. Karena untuk saat ini guru di Indonesia ini menggunakan media pembelajaran yang menarik dan menata untuk diri guru sendiri. Apalagi untuk diri guru sendiri yaitu orang yang pengetahuan yang menjadikan dengan media pembelajaran yang menata itu menjadikan untuk menjadi menumbuhkan semangat baru gitu. Jadi kayak semakin belajar terus jadi semakin jadi sudah sangat sesuai untuk pola belajar kamu sendiri. Terima kasih. Oke, izin tanya ya. Apa sih tantangan terbesar yang kamu hadapi saat dulu menggunakan media pembelajaran seperti gambar, poster atau alat peraga di kelas? Kayak gimana di kelas? Kalau menurut saya pribadi itu pertama terbesar dari dalam siswa rasakan itu adalah ketika kamu memiliki daya tangkap yang berbeda-beda ya. Ketika dulu memiliki media pembelajaran yang seperti gambar, poster itu tidak sepenuhnya tapi itu selalu paham dengan media pembelajaran itu. Nah itu karena didasari dengan metode pembelajaran setiap anak berbeda-beda. Cara memahaminya kan berbeda-beda. Nah itu di dalam kami jika memang di sekolah dulu menggunakan metode yang tidak sesuai dengan cara kami, itu berarti memungkinkan anak kita bagaimana caranya kita untuk menyesuaikan diri kita itu untuk bisa paham dengan metode yang diajarkan
pembelajaran yang tersedia saat ini. Itu terus. Jadi terima kasih atas pertanyaannya, Kakak izin menjawab ya. Menurut pendapat saya pribadi, dengan adanya teknologi yang canggih pada saat ini sehingga bisa dijadikan media pembelajaran yang baru, itu tidak menjadi tolak ukur keberhasilan saat siswa itu mencapai bahwa dia bisa, dia paham, tetapi bisa menjadi ketertarikan siswa. Nah, bukan berarti dengan metode belajar yang baru, teknologi yang baru, para guru tidak boleh menggunakan itu. Namun secara perlahan hal itu akan membuat dari kita tertarik kepada siswa agar lebih ingin tahu lebih dalam mengenai materi dengan metode pembelajaran yang baru. Jadi harus menyesuaikan gimana caranya siswa itu tentunya bisa menyesuaikan dengan metode pembelajaran yang ada saat ini. Nah, iya betul. Terus karena alasannya kenapa tadi saya bilang tidak semua orang itu bisa langsung paham dan mengerti dengan media atau teknologi pada saat ini, karena setiap orang itu ketertarikannya berbeda dan juga pemahaman dan kesukaannya itu berbeda. Jadi